إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ibadallah, kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hidup dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah tujuan hidup kita. Allah Ta'ala berfirman: wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, makna ibadah adalah sangat luas, bukan hanya terbatas pada ibadah yang mahdhah, bukan hanya terbatas pada salat, puasa, zakat, tilawah Al-Quran. Akan tapi ibadah mencakup semua perbuatan perkataan manusia, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah yardah min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batinah. Ibadah itu adalah semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Ta'ala, baik berupa perbuatan dan perkataan yang nampak oleh mata atau panca indera atau yang tidak nampak. Itulah adalah ibadah. Jadi semua aktivitas kita di dunia ini, apapun bentuknya, adalah semuanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Seseorang berinfak dan bersedekah bukan hanya untuk mengembangkan hartanya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan sebuah maknanya bahwasanya siapa yang bersedekah maka hartanya akan ditambah. Tapi bukan karena itu, karena kalau karena itu maka tidak menilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau terdapat niat riya atau dikatakan dermawan oleh orang lain. Na'udzubillah wa a'udzubillah. Semua aktivitas, bahkan termasuk tidur kita, adalah ibadah asal kita niatkan karena Allah Ta'ala. Qul rahimakumullah ta'ala, di antara ibadah yang paling agung, yang paling agung dan paling istimewa dan merupakan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah hal yang diwajibkan kaum muslimin, umat Rasulullah SAW dan umat sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan niat atau dengan keyakinan, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Ada dua syarat seseorang berpuasa dan diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu beriman dan mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Yang dimaksud beriman dalam puasa ini yaitu bahwasanya puasa ini adalah
diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang mewajibkannya kepada umat Rasulullah SAW adalah Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah syarat pertama. Syarat kedua adalah ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya ikut-ikutan, bukan karena masyarakatnya berpuasa, bukan karena paksaan, atau bahkan dikatakan seorang yang taat kepada Allah Ta'ala, bukan. Akan tetapi mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mengharapkan syurganya Allah Ta'ala dan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Apabila dua syarat dipenuhi ini, maka insyaAllah puasanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, ada beberapa prioritas ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini, yang tidak terdapat daripada bulan-bulan sebelumnya, daripada bulan selain daripada Ramadan. Yang pertama yaitu qiyam atau tarawih atau tahajud. Karena qiyamul lail, tarawih dan tahajud itu sama saja. Akan tetapi pada bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berqiyamul lail atau tarawih, maka dengan iman dan ihtisab atau mengharapkan pahala Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa sebelumnya. Dan saya mengingatkan kepada para jemaah apabila masuk masjid hendaknya untuk salat sunnah tahiyatul masjid, karena itu adalah sunnah yang muakkadah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, kita telah berlalu selama 20 hari. Bagaimana qiyam kita? Bagaimana kita tarawih kita? Apakah kita sudah sempurna sebagaimana kalau para kaum salafus salih yang terdahulu? Kita dapati mereka tarawih dengan kaifiyahnya, dengan cara yang sempurna, hampir mendekati sempurna sebagaimana Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan surat An-Nisa dalam satu rakaat. Bagaimana kondisi kita sekarang ini? Bahkan kaum terdahulu, mereka apabila imamnya menyelesaikan 8 rakaat, kurang daripada menyelesaikan 8 rakaat, yaitu kurang daripada surah Al-Baqarah, maka mereka merasa kekurangan. Dan inilah sifat taqwa kepada mereka, kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya mereka begitu semangat sekali apabila telah datang Ramadan. Kana as-salafus salih yad'una Allah 6 ashhur qabla an yablughahum Ramadan, wa yad'una Allah 6 ashhur ay yuballighahum ay yataqabbalahu minhum. Orang salafus salih terdahulu, mereka begitu semangat sekali. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya dipanjangkan umurnya untuk dipertemukan pada bulan Ramadan. Dan mereka berdoa selama 6 bulan setelahnya supaya pahala amalan mereka selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, inilah kondisi mereka. Bahkan mereka menutup, ada salah seorang di antara mereka menutup warung atau kegiatan mereka selama 2 bulan, semenjak dari bulan Sya'ban sampai Ramadan. Betapa mereka seriusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara prioritas ibadah pada bulan Ramadan ini yaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Hubungan antara puasa dengan Al-Quran sangat erat sekali. Oleh karenanya senantiasalah kita untuk menyadari dan menintrospeksi diri sejauh mana kita telah meneladani kaum-kaum terdahulu. Mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ada
ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan selama 7 hari setiap tahunnya. Ketika datang bulan Ramadan, dia mengkhatamkan selama 3 hari. Ketika 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dia mengkhatamkan setiap hari. Kemudian ada juga yang mengkhatamkan setiap hari satu kali khatam pada setiap hari, setiap bulan puasa. Bahkan dalam riwayat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan selama 60 kali dalam bulan Ramadan. Artinya dalam satu hari 2 kali khatam. Bahkan ada dalam riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada salat malam beliau, yaitu 1 rakaat. Allahu Akbar. Bagaimana kita? Tentunya kata para ulama, hal tersebut tidaklah susah dan tidaklah sulit, karena didasari dengan keimanan, dan tentunya mereka hafal Al-Quran dengan itqan, dengan mantap. Kaum muslimin rahimakumullah taala, di antara ibadah yang diprioritaskan pada bulan Ramadan ini yaitu it'amut ta'am, yaitu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Telah datang hadis yang sahih dan sebuah maknanya bahwasanya barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, dan pahala orang yang berpuasa tersebut tidak dikurangi. Allahu Akbar. Oleh karenanya kita baca sejarah, ada seorang sahabat ketika mendengar hadis ini, beliau tidak mempunyai apa-apa, beliau tidak mempunyai harta, bahkan dia menyedekahkan satu kurma untuk sahabat yang lainnya. Kata para ulama, memberi makan pada bulan Ramadan ini tidak mesti harus kepada orang miskin atau orang fakir miskin. Bisa saja kita memberikan kepada orang yang kaya, yang penting dia berpuasa. Kita berikan kepada tetangga kita, depan belakang, dan ini akan mengikatkan tali silaturahmi atau ikatan yang kuat di antara masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus introspeksi diri selama 20 hari ini. Bulan Ramadan datang setiap bulannya, datang setiap tahunnya 1 kali. Ini adalah bonus dari Allah Ta'ala yang memberikan kesempatan kita untuk menambah pahala. Segala amal pahala akan ditingkatkan, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, malam ini terbit matahari, tenggelam matahari pada malam ini sudah masuk dalam waktu i'tikaf. Bagi barang siapa yang ingin beriktikaf, maka hendaklah dia beriktikaf, karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk beriktikaf. Bahkan beliau bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dalam 10 hari terakhir. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, mungkin di antara kita banyak yang dengan kesibukan, masih banyak disibukkan dengan pekerjaan, akan tapi tidak menghalang kita untuk beriktikaf pada malam harinya. Tidak mengapa beriktikaf dari semenjak tenggelamnya matahari sampai subuh, kemudian setelah itu pulang dan kita melakukan aktivitas bekerja pada siang hari. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak atau berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena mereka hanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa saja, seperti makan, minum, bersenggama bagi suami istri. Akan tapi mereka tidak berpuasa anggota badan yang lainnya. Mereka tidak berpuasa dari melihat yang diharamkan. Mereka tidak berpuasa dari mendengarkan yang Allah haramkan. Mereka tidak berpuasa dari hati mereka. Masih ada iri, dengki, dan su'uzzan dalam hati mereka. Apalagi di masa sekarang ini, di masa media sosial sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang bertebaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada perubahan antara dia sebelum puasa dan ketika masuk ke puasa. Subhanallah. Oleh karena itu, Ramadan ini adalah momen yang penting untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, untuk menjadikan pribadi kita yang menjadi orang yang saleh, yang dengan Ramadan ini
akan tersisa kita berharap kita bulan-bulan selanjutnya menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahmatullah, semoga Allah memberi taufik kepada kita dan berikan istiqamah di jalan ketaatan dan ibadah kepada Allah taala. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa lisairil muslimin kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.